Dalam kasus penembakan di rest area yang menewaskan bos rental, ada perbedaan keterangan antara Kapolsek Cinangka dengan putra bos rental mengenai permintaan pendampingan polisi saat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Putra bos rental mengaku permintaan pendampingan ditolak meski membawa dokumen kepemilikan mobil, namun hal itu dibantah oleh Kapolsek Cinangka. Bagaimana sebenarnya prosedur yang benar untuk meminta bantuan polisi? Kita akan membahasnya dengan anggota Kompolnas, Supardi Hamid. Selamat sore, Pak Supardi. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore Ya, para pemirsa Metro TV. baik. Pak Supardi, bagaimana Kompolnas melihat sejauh ini terkait dengan penanganan kasus tersebut? Apalagi kasus ini memakan satu korban jiwa, Pak Supardi. Pertama-tama kita melihat bahwa kasus ini adalah refleksi bahwa pelayanan kepolisian memang perlu mendapatkan perbaikan pada lini terdepan, terutama di tingkat polsek. Sehingga kami di Kompolnas melihat ini sebagai bagian dari otokritik yang kami akan mendorong terus agar ada mekanisme yang lebih jelas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian, terutama pada saat-saat mereka membutuhkan pendampingan seperti ini. Kita ingat kasus persoalan rental misalnya juga terjadi di Sukolilo waktu itu yang juga menimbulkan korban nyawa juga dari pemilik rental. Nah ini penting karena rental kendaraan ini ada asosiasinya, penting bagi kepolisian dan asosiasi rental untuk mulai mendefinisikan secara ketat bagaimana mekanisme pada saat terjadi kendaraan yang disewakan kemudian dibawa lari oleh orang-orang yang ingin memiliki kendaraan itu secara tidak sah. Ini perlu mekanisme semacam ini dibuat SOP-nya sehingga baik kepolisian maupun pengusaha rental jelas apa yang harus mereka lakukan pada saat ada peristiwa semacam ini. Baik, Begitu, Pak Mas Supardi, Reza. tapi soal laporan tadi ya, laporan yang disampaikan oleh korban kepada pihak kepolisian untuk meminta pendampingan begitu. Mungkin tidak di sini ada dugaan pelanggaran disiplin atau etika oleh petugas? Dugaan semacam ini pasti ada, oleh karena itu Divisi Propam dalam hal ini Propam yang ada di Polres sudah melakukan pemeriksaan. Kita harapkan nanti hasil pemeriksaan bisa keluar sehingga jelas tingkat kesalahan dari petugas kepolisian di tingkat pelayanan pada saat ada permintaan untuk pengawalan atau pendampingan pada kasus keinginan untuk mengambil kembali mobil yang dibawa lari oleh para pelaku. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan semacam ini penting untuk dibuka kepada publik. Sebetulnya tingkat kesalahannya ada di mana? Karena tingkat kesalahan seperti ini perlu jelas. Ini adalah bagian juga bagi publik untuk mendapatkan edukasi sebetulnya mekanisme yang persis harus ditempuh pada saat meminta bantuan kepolisian pada kasus-kasus semacam ini, prosedurnya bagaimana dan polisi yang menangani juga responnya harus seperti apa. Karena kasus seperti ini seharusnya petugas kepolisian bisa berkoordinasi dengan satuan kepolisian lain yang bisa bergerak untuk menangani kasus semacam ini dan bergerak untuk melakukan pengejaran bersama dengan misalnya pihak korban yang sedang melakukan pengejaran. Jadi tidak ada alasan bahwa di Polsek misalnya tidak ada orang kala itu. Karena apa? Karena itu bisa dikoordinasikan dengan satuan yang lebih tinggi lagi misalnya. Hal-hal semacam ini yang penting untuk kita urai sehingga publik tahu persis tingkat kesalahan kepolisian ada di mana, kemudian publik juga mendapatkan semacam pencerahan tentang bagaimana mekanisme untuk meminta bantuan kepolisian pada kasus-kasus yang bersifat emergensi semacam ini. Tapi selama ini seperti apa pengawasan yang dilakukan terhadap Kompolnas begitu ya, terhadap pihak kepolisian begitu tentunya dalam menerima laporan dari masyarakat ini sebenarnya seperti apa prosedurnya bagi masyarakat untuk meminta pendampingan kepada pihak kepolisian dan bagaimana sebenarnya kepolisian menentukan tingkat urgensi dari laporan masyarakat yang meminta pendampingan? Sebetulnya masyarakat yang datang itu prosedur pertama adalah melakukan pengaduan.
Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh petugas kepolisian bahwa ini adalah pengaduan, ada persoalan yang perlu direspon secara cepat, maka kepolisian kemudian harus punya mekanisme dan prosedur dimanapun laporan itu aduan semacam ini diterima, maka harus segera dikoordinasikan dengan satuan lain gitu. Kalau memang satuan di tempat laporan itu diterima, misalnya dalam keadaan keterbatasan personil atau anggota yang sedang ada di tempat itu, terutama pada jam-jam misalnya jam 2 pagi atau jam 4 pagi, hal seperti itu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan kembali kepada masyarakat. Kompolnas selalu mendorong agar lini terdepan, terutama Polsek itu memiliki kemampuan yang kuat untuk merespon aduan-aduan semacam ini. Kita ingat bahkan di beberapa negara misalnya masyarakat mengadu lewat telepon saja, polisi harus segera memberikan respon terhadap aduan itu untuk datang ke TKP. Apalagi kalau mereka kemudian sudah datang ke Polsek dengan membawa dokumen, maka penting bagi kepolisian untuk merespon ini tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan administrasi, walaupun itu penting sebetulnya. Tapi administrasi pada kasus emergensi semacam ini bisa dilakukan kemudian, yang penting adalah direspon situasinya. Jadi memang masukan dari Kompolnas adalah bagaimana ke depan dari pihak kepolisian juga bisa menentukan tingkat urgensi dan mekanisme yang jelas dalam memberikan laporan, khususnya dalam pendampingan seperti itu ya, Pak Supardi. Betul sekali Mas Reza, karena kita pahami bahwa secara psikologis sebetulnya anggota di lapangan, di lini terdepan seperti itu kadang-kadang memiliki keraguan. Apakah betul ini adalah kasus bagaimana yang disampaikan oleh masyarakat? Karena kalau tidak hati-hati, itu malah kemudian membuat polisi menjadi dipersalahkan lagi gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini bisa dihindari kalau kemudian ada kriteria aduan seperti apa yang perlu direspon dan kemudian kriterianya juga jelas, syarat-syaratnya juga jelas, dan ini kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga begitu masyarakat datang mereka sudah siap dengan apa yang perlu mereka persiapkan. Karena mengejar pelaku kejahatan semacam ini adalah tindakan yang sangat berisiko tinggi gitu ya. Oleh karena itu perlu ada koordinasi yang lebih hati-hati dalam pengejaran semacam ini. Karena ini masuk ke dalam kategori hot pursuit gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta dilakukan begitu saja, tapi harus melalui mekanisme yang terkoordinasi dengan baik dengan satuan-satuan yang ada di lapangan. Baik. Karena kalau ini kemudian tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, resikonya adalah bisa berakibat fatal baik kepada petugas maupun kepada korban tadi misalnya, atau kepada masyarakat di sekitar. Nah, hal ini yang perlu kemudian kita clearkan mekanisme semacam ini dan dipublikasikan kepada publik, sehingga masyarakat tidak ada keraguan untuk datang ke kantor polisi, dan polisi juga memiliki mekanisme yang jelas dalam rangka merespon setiap permintaan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan semacam ini. Karena tugas dasar polisi adalah memberikan perlindungan, dan ini tidak bisa dikesampingkan gitu permintaan-permintaan semacam ini. Baik, terima kasih anggota Kompolnas Pak Supardi Hamid atas keterangannya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.